Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan webinar, asesmen formatif, sumatif, dan KKTP di Kurikulum Merdeka. Sholawat teriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Batam, Dr. Anda Nelly Wardati MM. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Batam, Ibu Zehmon Brima Putri. Yang saya hormati Penggerak Komunitas Kota Batam, Bapak Sumadi SPD. Yang saya hormati seluruh anggota dan peserta yang hadir dalam kegiatan webinar pada siang ini. Di sini saya selaku Ketua Kombel SMP Negeri 26 Batam mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta webinar. Berdasarkan keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022 bahwa Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk implementasi kurikulum Merdeka. Dan kami di SMP Negeri 26 memberi nama kombel kami Komunitas Belajar SMP Negeri 26 Batam. Perlu sedikit kami sampaikan bahwasanya sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka berubah. Adapun tujuan pembentukan komunitas belajar ini sebagai wadah berkolaborasi, memberikan kesempatan belajar terbuka dan luas bagi setiap anggotanya dalam pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, dan asesmen. Dengan adanya kolaborasi anggota komunitas belajar ini, diharapkan kita saling mengisi kekurangan dan ketidaktahuan dalam kurikulum Merdeka ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kita akan mengadakan webinar asesmen formatif, sumatif, dan KKTP di kurikulum Merdeka. Mari kita bersama mengikuti serangkaian kegiatan ini dengan narasumber hebat kita yang mumpuni dalam ilmu tentang asesmen formatif, sumatif, dan KKTP di kurikulum Merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan webinar kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ampana. Kemudian dilanjutkan kesambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Batam, Ibu Zehmon Putri, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Anda Nelly Wardati MM, sekaligus beliau adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Batam yang sudah bersama-sama kita pada hari ini. Yang kita hormati Bapak Sumadi SPD selaku penggerak komunitas Kota Batam, Ibu Erhana Apriani sebagai Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 26 Batam beserta tim, kemudian Ibu Bapak Guru Hebat yang sudah sama-sama bergabung dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di wadah ini dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan kita, memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam terkirim kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu Bapak guru hebat yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya akan membacakan sebuah pantun. Karena kita ini di tanah Melayu ya Bapak Ibu. Tanam ubi dengan sejajar, tebu dibuat menjadi gula. Murid merdeka dalam belajar,
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hapus dulu Bapak Ibu. Oke, sejatinya kurikulum memang setiap haruslah berubah atau selalu harus diperbaharui. Hal ini dilakukan karena kurikulum harus dapat mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mengantisipasi bagaimana supaya bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan kemajuan teknologi ini. Di lapangan, kalau kita lihat, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, khususnya IKM Mandiri yang masih banyak bingung, ya, bagaimana penerapan kurikulum merdeka tersebut yang sesungguhnya. Ibu Bapak guru hebat, kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh komunitas SMP Negeri 26 Batam ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri dalam rangka mengantisipasi perubahan kurikulum tersebut yang diterapkan kepada peserta didik. Para guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum ini di lapangan diharapkan perlu mendapat bimbingan teknis bagaimana pelaksanaan kurikulum ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ibu, Bapak, guru hebat, webinar asesmen formatif, sumatif, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk menjawab kebingungan dari Bapak Ibu bagaimana terkait dalam penilaian dalam kurikulum merdeka. Harapan kami, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, para Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dapat menerapkan kurikulum ini sebagaimana mestinya. Ibu Bapak guru hebat, pada kesempatan ini ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar asesmen formatif, sumatif, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP dari Kombel SMP Negeri 26 Batam secara resmi kita buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan dan sekaligus membuka kegiatan webinar di sore hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu semua dimanapun berada, ya, pemaparan materi dari narasumber obat kita kepada Ibu Dr. Anda Neli Werdati, yang beliau pengawas SMP Kota Batam. Waktu dan tempat Ibu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang hadir di sini, Kepala SMP Negeri 26 Batam. Kemudian ada Ketua Sekolah Penggeraknya ya, Pak Sumadi. Kemudian Ketua Komunitas Belajar, Ibu Erpana Apriani, Bapak Ibu yang bergabung di link ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang menjelang sore ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dalam rangka menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita tentang pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah, terutama ini di SMP Negeri 26 Kota Batam. Berkenaan dengan itu,
SMP Negeri 26 Batam ini memang adalah sekolah binaan saya yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan jalur mandiri berubah. Nah, baik sebelum kita mulai ada pantun juga ya. Tadi dikatakan oleh Kepala SMP 26 di tanah Melayu wajib berpantun ya Bu Zekmon ya. Pagi hari menampi beras, habis menampi mari tanakkan. Mari wujudkan pendidikan berkualitas menuju kesuksesan yang kita impikan. Ya, baik Bapak Ibu, dengan berlakunya kurikulum merdeka untuk di Kota Batam, banyak sekolah atau satuan pendidikan memilih dengan jalur mandiri, termasuk SMP Negeri 26. Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Zekmon tadi, masih ada beberapa guru yang belum begitu memahami bagaimana sebenarnya pelaksanaan mulai dari pembelajaran, kemudian sampai ke asesmen untuk kurikulum merdeka ini. Untuk itu, saya sebagai pengawas berusaha memberikan pemahaman kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 26 dengan mengambil materi berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini memang untuk saat ini belum diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan. Satuan pendidikan boleh memilih sesuai dengan kesanggupan atau kesiapan masing-masing. Nah, untuk itu karena sekolah memilih dengan jalur mandiri, maka sekolah juga atau satuan pendidikan juga harus mencari atau memperoleh pemahaman dengan kurikulum merdeka ini juga secara mandiri. Materi yang diinginkan oleh SMP 26 adalah materi asesmen formatif, asesmen sumatif, dan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, mungkin langsung saja saya share screen, Bapak Ibu. Ya, asesmen dan KKTP ya. Pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 juga kita seharusnya melaksanakan seperti ini, bahwa setiap pembelajaran kita melakukan asesmen. Karena dengan asesmen kita akan memahami, mengetahui sejauh mana kompetensi yang ingin kita berikan kepada siswa itu bisa diserap oleh peserta didik kita. Asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Nah, sangat disayangkan jika guru dalam pelaksanaan pembelajaran hanya menyampaikan materi saja tanpa melakukan
kegiatan asesmen. Nah, ini barangkali tidak sesuai ya, karena kita sulit untuk mengetahui apakah kompetensi yang kita inginkan sudah tercapai, sudah diperoleh peserta didik atau belum. Sebelum melakukan asesmen, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip asesmen. Nah, jadi ini ada beberapa prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Tadi sudah disampaikan di atas bahwa asesmen itu tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Fasilitasi pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi dengan asesmen maka baik itu pendidik, baik itu orang tua, bahkan peserta didik akan mengetahui sejauh mana kemampuan yang sudah mereka miliki. Sehingga untuk pembelajaran selanjutnya sudah bisa mengatur atau menentukan strategi yang akan dilakukan. Kemudian prinsip kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika kita merancang asesmen, kita harus tahu fungsi asesmen tersebut untuk apa. Apakah untuk memperbaiki proses pembelajaran, ataukah itu untuk nanti menentukan ketercapaian dari TP kita. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip yang selanjutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Jadi asesmen ini nanti akan kita buatkan laporannya tentang kemajuan pencapaian peserta didik tadi. Laporan itu harus bersifat informatif, sederhana, sehingga lebih mudah untuk dibaca atau dipahami oleh baik itu orang tua maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip penilaian atau asesmen yang nanti di dalam pelaksanaannya harus dipahami guru sebelum merancang asesmen itu sendiri. Kita lanjut, Bapak Ibu. Asesmen itu ada dua ya, yang kita kenal. Sebentar ya. Ya. Nah, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Mungkin istilah ini sebenarnya bukan istilah baru. Di kurikulum 2013, istilah ini sudah sering kita dengar. Hanya fungsinya barangkali sudah berubah pada kurikulum Merdeka ini. Asesmen formatif, apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan
untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Kata kuncinya di sini adalah bahwa asesmen informatif itu untuk memperbaiki proses belajar, bukan untuk nilai yang ada di rapor. Di sini Bapak Ibu guru harus memahami ya bahwa asesmen formatif adalah asesmen untuk memperbaiki proses belajar. Yang mana saja asesmen formatif itu? Ya, asesmen formatif itu ada di awal pembelajaran. Nah, kalau di awal pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen di awal ini itu sangat diperlukan. Nanti dari asesmen di awal ini, maka pembelajaran dirancang oleh guru sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan kesiapan peserta didik atau sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini merupakan awal dari untuk mengatur atau merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini kan rohnya kurikulum merdeka. Kemudian, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan atau langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum 2013 kita selalu membuat perencanaan pembelajaran itu di akhirnya kita buat penilaian. Nah, penilaian yang seperti itu termasuk di dalam penilaian formatif. Karena kita untuk memperbaiki proses belajar. Ternyata dengan kita melakukan proses pembelajaran yang sedang berlangsung ini, strategi kita kurang tepat. Nah, maka kita akan memperbaiki pada proses belajar selanjutnya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, apa manfaat asesmen formatif? Ya, asesmen formatif bermanfaat bagi peserta didik, berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan capaiannya. Nah, ini manfaat asesmen formatif bagi peserta didik. Dengan adanya asesmen formatif, maka peserta didik bisa memonitor kemajuan belajarnya. Apakah dia sudah memahami atau belum, bagian mana yang dia sudah paham, bagian mana dia yang sudah cakap, dan sebagainya. Kemudian bagi pendidik, asesmen formatif itu berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang diajarnya. Nah, ini bagi pendidik ini untuk bisa merancang pembelajaran yang lebih efektif. Manfaat dari asesmen formatif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang asesmen formatif. Yang pertama, asesmen formatif tidak berisiko tinggi atau high stake,
Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya. Nah, barangkali kalau ketika kurikulum Merdeka Angkatan 1, yang sekolah penggerak Angkatan 1 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ketika itu asesmen formatif masih dipakai untuk nilai rapor. Nah, yang sekarang asesmen formatif tidak digunakan untuk nilai rapor. Tapi seperti tadi dipergunakan adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran baik oleh pendidiknya maupun oleh peserta didiknya. Kemudian asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Selanjutnya, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Nah ini, jadi asesmen formatif itu dilaksanakan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Bukan setelah pembelajaran berlangsung, kemudian beberapa hari baru dilakukan asesmen formatif. Selanjutnya, asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Jadi ketika melakukan asesmen formatif, lakukanlah dengan metode yang sederhana. Jangan yang rumit-rumit, karena kita harus cepat memperoleh hasil asesmen, supaya pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan sudah disesuaikan dengan hasil asesmen. Selanjutnya, asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik, dan mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekadar sebuah angka. Nah, perlu nih Bapak Ibu guru bahwa asesmen formatif tidak hanya sebuah angka, tapi lebih banyak kepada deskripsi tentang bagaimana perkembangan pembelajaran peserta didik. Nah, itu tadi untuk asesmen formatif. Kita selesaikan dulu asesmen sumatif. Ya. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, ini berbeda dengan asesmen formatif tadi. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, jadi asesmen sumatif ini dilakukan setelah selesai 1 TP. Kalau TP-nya gemuk, Bapak Ibu barangkali boleh
Setelah itu melaksanakan asesmen sumatif. Atau kalau TP-nya tidak terlalu luas materinya, Bapak Ibu mungkin bisa setelah 2 TP atau 3 TP kalau tidak terlalu luas, baru melakukan sumatif. Ya, dengan pertimbangan ini tadi ya, sesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikan dan keluasan materi pada TP. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti kita pelajari, kita bahas setelah selesai sumatif, asesmen sumatif tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, asesmen sumatif ini nanti yang akan kita laporkan kepada orang tua dalam bentuk rapor siswa. Nah, ini berguna untuk pada penentuan kenaikan kelas atau kelulusan siswa. Fungsi asesmen sumatif. Yang pertama, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Jadi ada periodenya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, setelah TP1 selesai, ditambah dengan TP2, kemudian dilakukan asesmen. Itu disebut dengan asesmen sumatif. Kemudian mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini nanti akan muncul di rapor nilai capaian oleh siswa tersebut. Ya, Bapak Ibu, nanti di rapor, model rapor, barangkali kalau bisa nanti kita tampilkan model rapor, nanti ada di sana capaiannya seperti apa ya yang sudah dicapai oleh siswa. Kemudian menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Seandainya pada kelas 7 namun ada TP yang belum tercapai oleh peserta didik tersebut, maka pada kelas 8 TP tersebut disampaikan kepada guru atau guru mapel peserta didik yang tadi, sehingga TP-nya bisa diselesaikan TP yang di kelas 7 tadi. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi, ini sama yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, barangkali kita diskusinya nanti, selesaikan asesmen sumatif dulu. Nah, ini ada beberapa contoh instrumen asesmen yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ada yang dengan rubrik, kemudian checklist, kemudian catatan anekdotal, ataupun dengan grafik perkembangan. Ini hanya contoh. Nah, barangkali bisa Bapak Ibu gunakan ketika melakukan asesmen. Ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, kemudian dengan aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran. Karena tidak semua TP itu bisa digunakan rubrik instrumennya. Atau
tidak semua TP itu bisa menggunakan checklist. Begitu juga yang lainnya. Jadi sesuaikan dengan TP yang Bapak Ibu buat. Kita lanjutkan. Nah, ini teknisnya, teknis assessment. Ya, ada beberapa teknis assessment yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, sebenarnya ini sudah dilakukan juga di kurikulum 2013, jadi bukan sesuatu yang baru. Bapak Ibu ya. Ada dengan teknik observasi, ada dengan teknik kinerja, ada dengan teknik project, kemudian dengan teknik tes tertulis, kemudian tes lisan, kemudian penugasan, dan portofolio. Nah, ini diserahkan kepada guru atau pendidik. Guru yang lebih tahu teknik apa yang tepat yang dilakukan kepada peserta didiknya. Ya. Nah, barangkali guru yang satu menggunakan observasi, mungkin yang lainnya menggunakan kinerja. Ini dilihat juga dari pertimbangan gurunya tentang tujuan pembelajarannya apa, TP-nya apa, atau KKTP-nya. Bapak Ibu ya. Nah, ini kesimpulannya. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Nah, kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Sama ya. Asesmen formatif dengan asesmen sumatif di sini sama. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Nah, pada asesmen sumatif, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kalau ini langsung, yang formatif ini langsung bisa dilakukan intervensi. Nah, yang terakhir, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Bagaimana Pak Sumadi? Ini mau ada sesi tanya jawab atau mau dilanjutkan ke KKTP? Mungkin di sini Bu mungkin pemaparannya dilanjutkan Bu ya. Jadi nanti sekaligus. Oh, sekaligus. Iya. Oke. Kita lanjut ke KKTP ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke KKTP, menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Belum muncul? Sebentar ya. Belum Bu. Oh ya, belum. sebentar. Ya. Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Oke, kita lanjut. Ini ya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Nah,
Ini fungsinya ini. KKTP ya, singkatannya KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran. Jadi kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif, sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran. Kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian asesmen yang dilaksanakan. Jadi ketika pendidik membuat KKTP, maka harus disesuaikan dengan tujuannya. Tidak semua KKTP itu nanti sama modelnya atau pendekatan yang dilakukan. Juga harus melihat aktivitas pembelajaran. Kemudian asesmennya, tekniknya mau yang seperti apa. Nah, ini harus diperhatikan. Ini langkah-langkah menyusun KKTP, Bapak Ibu. Ya. Bisa dengan cara yang pertama, dari TP langsung dibuatkan rubrik penilaian dengan 4 atau 5 kriteria, sehingga guru dapat menentukan pencapaian peserta didik dan memberikan tindak lanjut. Nah, ini nanti ada contohnya ya. Jadi yang pertama dengan membuat rubrik penilaian. Nah, yang kedua, dari TP diturunkan lebih rinci menjadi semacam indikator asesmen. Sehingga indikator asesmen itu menjadi ukuran pencapaiannya. Nah, ada contohnya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Contoh nih ada TP bunyinya seperti ini. Peserta didik menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan. Nah, kompetensinya di sini kan menyelidiki. Ya. Nah, indikator asesmennya apa? Mampu mendeskripsikan berbagai sumber energi yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, ini indikator asesmen. Ya, rincian dari menyelidiki ini. Kemudian mampu menguraikan manfaat sumber energi yang digunakan di lingkungan sekitar. Nah, ini contoh menyusun KKTP dengan langkah yang kedua, yaitu membuat indikator asesmen. Langkah yang ketiga atau cara yang ketiga adalah gabungan A dan B, yaitu rubrik tadi dengan indikator asesmen. Catatan, ketiga langkah tersebut lebih memberikan ruang pada guru mengambil alternatif sesuai kebutuhan. Masing-masing punya plus minus, jadi tidak ada di antara yang tiga ini yang lebih bagus. Yang lebih bagus adalah yang sesuai dengan TP dan aktivitas serta karakteristik peserta didik tadi. Lanjut, ini ada contoh Bapak Ibu ya. Contoh salah satu tujuan pembelajaran
mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C ya. Tidak masalah ya. Yang kita lihat di sini adalah dari TP menjadi KKTP-nya. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, pendekatan 1 menggunakan deskripsi atau kriteria. Contohnya, dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan. Ya. Kapan yang dikatakan tuntas peserta didik itu menulis laporan. Nah, ada kriterianya. Yang pertama ini, laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi. Nih. Kemudian hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, seperti ini rubriknya. Deskripsi, maaf, deskripsi ya. Nih. Ini tadi kriteria tadi. Yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, di sini mungkin siswa tadi kita nilai sudah memadai, maka diberilah checklist di sini. Ya. Nah, kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Ini contoh saja, tidak memadai. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas, tidak memadai. Kemudian laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, di sini peserta didik tadi memadai. Ya. Kesimpulan, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Ada 3, jika 3 memadai, maka peserta didik tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran atau sudah kita sebut dia tuntas. Nah, jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu masih ada 2 yang tidak memadai. Berarti peserta didik ini masih perlu dilakukan intervensi. Nah, untuk penentuan kapan tuntas atau tidaknya itu oleh pendidik, oleh guru yang bersangkutan. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang menggunakan rubrik. Contohnya dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas 2 bagian. Ada 2 bagian. Yang pertama isi laporan dan penulisan. Nah, dalam rubrik terdapat 4 tahap pencapaian. Dari baru berkembang, layak, cakap, hingga mahir. Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Pendidik menggunakan rubrik ini untuk mengevaluasi laporan yang dihasilkan oleh peserta didik. Ya. Nah, jadi ini dari hasil penulisan laporan oleh peserta didik dinilai oleh guru. Ini ada isi laporannya. Kemudian ini tahap-tahap kompetensi peserta didik tadi. Ada yang baru berkembang, ada layak, ada cakap,
ada mahir. Baru berkembang itu, kapan dia baru berkembang? Ini deskripsinya. Belum mampu menulis teks eksplanasi. Hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tentang tertuang dalam tulisan. Ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Nah, deskripsi seperti ini, maka rubriknya adalah baru berkembang. Kemudian, layak. Kapan dikatakan peserta didik sudah layak membuat isi laporannya? Jika mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, kemudian laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Ini baru di sebagian paragraf, maka baru memperoleh layak. Nah, kemudian yang cakap yang mana? Mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, pada kemampuan sudah cakap ini, dia sudah bisa meyakinkan pembaca. Kemudian mahir. Mahir mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca serta ada fakta-fakta yang mendukung relevan. Nah, pada kondisi mahir ini peserta didik sudah menyertakan fakta-fakta pendukung yang relevan lebih dari pada kondisinya atau kompetensinya cakap. Nah, kemudian penulisan tanda baca. Tadi kan ada dua kriteria. Yang pertama isi laporan, yang kemudian penulisannya. Nah, penulisannya dinilai dengan rubriknya baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kemudian ini deskripsinya. Yang baru berkembang itu belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat sehingga dia baru berkembang. Kemudian yang layak, sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Tadi baru sebagian. Kemudian yang cakap, sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Ya. Kemudian semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Inilah penilaian terhadap kompetensi peserta didik dalam menuliskan laporan berdasarkan penulisannya atau kriterianya berdasarkan penulisan. Nah, kesimpulannya apa? Peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, tahap cakap. Jadi pada isi laporan sudah cakap, pada kondisi yang dicakap ini ya sudah terpenuhi sesuai dengan deskripsi. Kemudian pada penulisan tanda baca juga sudah pada cakap. Baru dikatakan peserta didik sudah mencapai tujuan atau sudah tuntas, kita katakan sudah tuntas. Nah, kemudian pendekatan ketiga, kita bisa menggunakan interval. Ya.
ada kriteria ketuntasannya. Ini deskripsinya, menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, belum muncul, kemudian muncul sebagian kecil, kemudian sudah muncul di sebagian besar, kemudian terlihat pada keseluruhan teks. Nah, kita nilai ya. Untuk kriteria yang ini, peserta didik tadi sudah mencapai kompetensi yang mana? Nah, ini contoh munculnya baru sebagian kecil. Jadi di sini. Kemudian kriteria laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Nah, posisinya sudah di sini, sudah muncul di sebagian besar. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Nah, sudah terlihat pada keseluruhan teks. Sudah di sini, 4. Kemudian laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, baru muncul sebagian. Kemudian dari kecakapannya ini atau kompetensi yang baru diperoleh ini nanti kita jumlahkan. Ya, kita nilai maksimal, ini kan 4, kriterianya 4. Nanti kita jumlahkan berapa perolehan siswa. Nah, nanti kita buatkan yang seperti ini. 0 sampai 40%, maka dia belum mencapai atau remedial di seluruh bagian. 41 sampai 60% belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang diperlukan saja. Kemudian 61 sampai 80% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. 81 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, untuk menentukan interval ini itu diserahkan kepada guru atau pendidik. Ya. Untuk menentukan berapa interval yang sesuai menurut pertimbangan guru. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini terakhir nih. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap peserta didik. Setiap peserta didik mungkin berada pada kriteria pencapaian yang berbeda. Dengan demikian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi sumber informasi atau data bagi pendidik untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Nah, jadi perlu diingat, perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa KKTP tadi bukan menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap peserta didik. Ya. Nah, selesai. Barangkali kita di sini berdiskusi. Terima kasih Ibu pengawas. Sembari ya memberi kesempatan Ibu untuk minum dulu. Bapak Ibu ya, silakan yang bertanya nanti diklik ya lambang tangan biar nanti Pak Edi Hartoyo akan melanjutkan sesi tanya jawabnya dengan Pak Edi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sumadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada sesi yang kedua, ya ini sesi tanya jawab. Sebelum sesi ini saya lanjut, izinkan saya memimpin sesi ini dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Edi Hartoyo, Bapak Ibu mengajar di SMP Negeri 26 Batam.
Terima kasih kepada narasumber Ibu kita Dr. Anda Nelly Wardati MM yang telah memberikan informasi dan ilmu yang luar biasa kepada kami pada hari ini mengenai asesmen formatif, asesmen sumatif, dan KKTP di kurikulum Merdeka Belajar. Penyampaian yang begitu runtut, jelas dan mudah dipahami. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada narasumber kita. Untuk itu kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Pada sesi ini akan dibagi beberapa sesi ya Bapak Ibu. Untuk sesi ini saya berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Sebelum Bapak Ibu bertanya kepada narasumber, seperti yang diingatkan oleh host kita, Bapak Sumadi, agar Bapak Ibu mengangkat tangan atau memencet lambang telapak tangan yang ada di layar komputer Bapak Ibu. Kemudian menyalakan videonya, menyalakan mikrofonnya, serta memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan Bapak Ibu angkat tangannya atau tekan gambar telapak tangan di layar monitornya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Ada tuh Pak Edi. Ya Bu, ada Bu. Pak Nazri ya. Kepada Pak Nazri ya. Silakan Pak Nazri untuk bertanya kepada narasumber kita. Mikrofonnya Bapak tolong dinyalakan terlebih dahulu. Baik, diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pengawas, Bapak Sumadi, Bapak Edi, dan Bapak Ibu semuanya, Ibu Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada kami. Dalam penilaian tadi itu ada rentangnya, dari 0 sampai 40, kemudian 41 sampai 60, 61 sampai 80, kemudian 81 sampai 100. Dari rentang nilai itu ada yang tidak perlu remedial, dari 61 sampai 80. Ini berarti anak itu sudah anggap bisa. Namun ada sedikit yang harus ditindaklanjuti, berarti tidak berhenti di situ kayaknya kita. Yang 81 sampai dengan 100, kita harus memberikan pengayaan dan memberikan materi tambahan. Jadi berarti setelah anak ini dipahamkan, mereka akan dapat lebih banyak, sementara yang remedial ini kemungkinan merekanya ya memang akan remedial terus. Jadi nanti dalam pemberian penilaiannya tentu juga akan sangat jauh rentangnya. Ataukah nanti yang dapat nilai dari 0 sampai 40, kemudian 41 sampai 60 itu, bolehkah di dalam rapor mereka itu ditulis tidak tuntas? Setelah remedial dilakukan beberapa kali. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nazri. Bagaimana Ibu, mau langsung dijawab atau kita tunggu penanya terlebih dahulu? Ya, barangkali lanjut dulu ya kalau ada pertanyaan ya. Ya. Barangkali nanti bisa langsung ada jawabannya. Ya Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya kembali pada narasumber kita. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Tri Susilawati. Silakan Ibu Susi untuk bertanya kepada narasumber kita. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak moderator, Ibu Nelly yang sudah menjelaskan begitu jelasnya tentang asesmen yang dilaksanakan di sekolah IKM.
ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang metode untuk melakukan asesmen. Nah, ketika kita melakukan asesmen, ada beberapa materi pembelajaran itu harus sama bentuknya, pakai form semua, atau mungkin pakai rubrik semua, atau sesuaikan dengan materinya, Ibu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, ketika proses pembelajaran kan kita memakai apa itu diferensiasi. Nah, jadi di situ ada anak kelompok yang dia bisa, kemudian setengah bisa, dan tidak bisa, gitu kan. Nah, pertanyaannya, ketika melakukan asesmen untuk pemberian soal, apakah soalnya itu harus sama, Bu? Atau dibedakan sesuai dengan kemampuan anak? Kalau misalkan disamakan, Hilang ini suaranya. Ya, hilang. Jenis soalnya misalkan soalnya standar, pasti nanti yang itu tinggi, nah jadi dia langsung tuntas gitu. Tapi kalau misalkan kita berikan soalnya yang campur, dia ada hotnya, ada yang biasa aja, nah tapi nanti ketika dia untuk anak-anak yang kurang mampu, pastinya sering remedial. Jadi mohon penjelasannya dua pertanyaan itu. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, atau yang ketiganya diambilkan dari chat, Bu? Kira sepertinya di chat sudah ada yang bertanya juga itu, Bu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya langsung pada narasumber kita. Apa chatnya? Ini dari di chat ada dari Pak Dudi Irawan, Bu. Iya. Ya. Bukan bertanya ya? Iya. Bukan bertanya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bagaimana, Bu? Atau langsung dijawab saja dua pertanyaan? Ya. Boleh ya? Ya, silakan, Bu. Ya. Sebentar. Ya, ini Pak siapa tadi? Pak Nazri ya? Ya, Bu. Pak Nazri bertanya yang interval tadi. Nah, ada yang 0,40 itu tadi remedial. Seluruh bagian yang belum dipenuhi ya. Kemudian hilang suaranya. Sabar ya Bapak Ibu, mungkin di tempat narasumber ada sedikit gangguan. Kita tunggu sebentar. halo Pak Edi. Ya Bu, lanjut Bu. Udah kedengaran Iya. Bu? Ya. Ya, mati lampu di sini jadi pindah ke WiFi-nya, pindah ke pakai HP. Baterai laptop juga sudah mulai low ini. Mudah-mudahan selesai. Kita sampai pukul berapa ini?
Sepertinya sampai jam 15.30 aja, Bu. 15.30. Ya. Iya, ya. Nah, Pak Nazri tadi untuk interval itu, Pak Nazri, itu adalah dibuat oleh guru yang menentukan berapa. Tentu saja guru sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi itu bukan angka mutlak. 0 sampai 40, 40 ke 61 itu tidak angka mutlak. Boleh saja guru yang lain tidak membuatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk bolehkah kita menulis di rapor tidak tuntas? Nah, sebenarnya kita belum sampai ke nilai akhir ya. Seharusnya memang sampai ke nilai akhir. Makanya saya katakan ke Bu Zepmon, ini sebenarnya tidak bisa hanya sampai di situ. Karena ini kalau untuk nilai akhir sampai ke nilai rapor itu ada diproses lagi. Tetapi untuk jawaban Pak Nazri, ini bahwa nilai sumatif itu untuk satu semester barangkali yang dilakukan guru bukan hanya satu kali. Nah, nanti akan dilihat nilai sumatif 1, nilai sumatif 2, nilai sumatif 3 sampai berapa kali guru melakukan nilai sumatifnya. Nah, nanti itu yang dihitung sesuai dengan rumus yang sudah disepakati di satuan pendidikan. Nah, barangkali untuk TP1 peserta didik tadi tidak tuntas atau mencapai 0,40 tadi seperti yang dikatakan Pak Nazri, kemudian sudah di remedial juga masih belum bisa mencapai sesuai dengan yang paling kurangnya cakap atau layak. Nah, tetapi nanti kan ada TP2, TP3, TP akhir. Itulah yang dituangkan di nilai rapor. Nah, nanti kalau sudah dituangkan di nilai rapor, tadi yang dikatakan antara guru kelas 7, kalau kita SMP ya, kelas 7, kelas 8, harus berkolaborasi, harus berkomunikasi. Si A, peserta didik si A tadi, lemahnya di sini atau ada TP yang belum tuntas itu yang ini, sesuai dengan KKTP yang kita buat. Gitu ya Pak Nazri ya. Nah, kemudian pertanyaan untuk Ibu apa tadi? Bu Susi ya? Ya, Bu Susi. Ya, Ibu Susi. Proses maaf, ini ada ya. Proses PBM-nya kan berdiferensiasi. Nah, bagaimana dengan sumatifnya? Ini ada yang bocor suaranya. Ya. Ya, dilanjut. Apakah menggunakan soal yang sama atau selalu menggunakan metode atau model sebenarnya teknis ya, teknis asesmen yang sama. Tadi sudah saya jelaskan untuk teknis asesmen itu dilihat atau dipertimbangkan berdasarkan TP dan karakteristik serta aktivitas kegiatan pembelajaran. Mungkin TP1 dengan TP2 teknisnya tidak sama. Mungkin ada yang observasi, ada yang kinerja, ada yang portofolio, dan sebagainya. Jadi tidak bisa disamakan TP1 sampai TP yang selanjutnya. Nah, ini siapa yang bisa menentukan? Tentu saja guru mapel yang lebih tahu TP ini lebih tepatnya menggunakan teknik apa. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian apakah untuk soalnya sama? Itu kan kalau berbentuk soal. Tadi kan bisa ada non-tes. Ya, kemudian ada tes. Tadi ada tes lisan, ada tes tulisan. Kemudian ada portofolio. Nah, tulis saja untuk melakukan asesmen ini.
tadi kan ada banyak itu portofolio, kinerja, kemudian ada tes lisan, tes tertulis, observasi dan sebagainya. Gitu ya, Bu mana dia Bu Susi ini? Ya, jadi tidak disamakan. Tidak harus disamakan, dilihat dari TP-nya. Ya, Ya. Bu. Ya. Sampai di sini Bu Susi. Paham? Ya, insya Allah paham, Bu. Mungkin ada Ya, satu lagi alhamdulillah. pertanyaan, Bu. Oh ya, Maaf ya, Bu, silakan. banyak pertanyaan. Iya, boleh. Kalau tidak bisa hari Ya. ini saya jawab lain kali. Iya, Bu. Untuk ini apa itu memasukkan nilai, kan ada nilai formatif, ada nilai sumatif ya, Ibu ya. Ya. Kemudian kalau dijumlahkan, misalkan dimasukkan ke dalam aplikasi e-rapotnya itu diambilnya nilai tertinggi atau rata-rata, Bu? Terus nanti ketika di situ kan ada pembuatan deskripsinya, Ibu ya, deskripsi tentang nilainya itu tersebut. Dari deskripsi itu yang diterangkan adalah hasil centangan yang kita lakukan pada nilai formatif atau yang sumatifnya. Nah, terima kasih, Bu. Iya, baik ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini materi kita ini asesmen dan KKTP saja dulu ya. Untuk rapor barangkali Bu Zepmon mungkin nanti akan ada kelanjutannya karena kita akan mengolah nilai jadinya nanti. Nah, untuk pertanyaan Bu Susi ini, apakah nilai formatif dan sumatif? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa nilai formatif tidak diambil untuk nilai rapor. Tetapi nilai formatif hanya untuk umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran. Yang digunakan untuk dinilai rapor itu adalah nilai sumatif. Ya Bu, sampai di sini paham? Ya Bu, insya Allah paham. Ya, jadi nilai formatif tidak digunakan untuk nilai rapor. Ya, Pak Edi. Baik, Bu. Tadi terputus koneksi internetnya, Bu. Oh ya. Iya, maaf, Bu. Baik, Bapak Ibu, sesi selanjutnya mungkin 3 pertanyaan lagi pada Bapak Ibu. Sekali lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita, saya persilakan, yaitu dengan cara tadi menekan gambar telapak tangan yang ada di monitor Bapak Ibu. Di kolom chat sudah ada pertanyaan juga ini, Bu. Ya, coba dibacakan, Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Nurlaila ini, Bu. Ya. Ya, menurut penjelasan, ya. Itu guru SMP 26 juga? Bukan, Bu. Dari? Ini tidak di. Mungkin Ibu Siti Nurlaila mau bertanya langsung, Bu. Ya, dari SMA Negeri 3 Pinrang, Sulawesi Selatan, Bu. Wah, Sulawesi Selatan ya. Iya, Silakan, Bu, langsung aja, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Iya. Salam kenal ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, alhamdulillah lampu sudah nyala kembali di sini. Mau pindah? Ya, itu di chat saya, Bu. Di chat saya ada. Di chat. Mbak saya baca. Atau saya bacakan aja, Bu. Ya, silakan. Iya. Menurut penjelasan tadi, Bu, KKTP itu kan bukan menjadi standar minimum yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi peserta didik yang diremedial itu tahunya dari mana, Bu? Ya, mungkin begitu Ibu sini. Silakan, boleh. Oh iya, saya jawab ya, Bu.
Ya, peserta didik yang di remedial tahunya dari mana? Kita untuk mengetahui ketercapaian atau ketuntasan kompetensi atau TP yang kita inginkan kepada peserta didik itu melalui KKTP. Ya Bapak Ibu, sepertinya koneksi narasumber kita Ibu Nelly terputus kembali. Mohon bersabar Bapak Ibu untuk menunggu narasumber kita bergabung kembali. Mungkin masih azan Pak Edi. Ya Bapak Ibu, kita sambil menunggu narasumber kita hadir kembali, kita rehat sejenak Bapak Ibu, karena di sini sedang dikumandangkan azan sholat asar. Ya Pak Edi, maaf baru bergabung lagi. Coba kita cari lagi tadi Bu. Bu Siti Bu. Kita cari lagi. Ya. Dari Senin besok berangkat. Nah, Bu Siti, halo. Ya, siap Bu, masih ikut. Iya, jadi kita untuk menentukan apakah sudah tercapai atau belum TP tadi, kita dengan menyusun KKTP. Nah, dari KKTP yang kita buat, sehingga kita tahu bahwa ternyata peserta didik kita kemampuannya baru di tahap ini, atau baru di tahap berkembang. Ini contoh ini tadi, nah seperti ini. Contoh KKTP dengan menggunakan deskripsi. Tadi kan contohnya ini adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Maka kita membuat kriterianya, ada laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi hasil pengamatan. Nah, seperti ini ya, Bu. Nah, ini. Nah, nanti kita beri nilai di sini. Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, peserta didik kita tadi sudah memadai atau belum? Nah, kalau contoh ini dia sudah memadai. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Di sini dia tidak memadai. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Ini kita buat peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai.
Jika 3 kriteria memadai, dia dapat 3 checklist pada memadai, maka berarti TP-nya sudah tercapai. Nah, jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Jadi ini dasarnya, Bu, KKTP yang kita buat. Bagaimana, Bu Siti? Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya KKTP, jadi sudah benarkah ini Bu yang saya terima pahami tadi? Bagaimana? KKTP Ibu kan ini nih, KKTP bukan menjadi standar minimum yang harus dicapai oleh peserta didik. Seperti itu tadi kalau tidak salah dengar. Iya, dia tidak standar karena nanti ada beberapa KKTP. Bukan menjadi, Ibu tadi yang mana ya? Ini ya. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap peserta didik. Jadi kita tidak jadikan itu standar, tapi kita mengetahui kemampuan dari peserta didiknya. Maksudnya tidak kita paksa ini minimumnya. Maksudnya begitu, Bu. Tapi kita ya untuk mengetahui bahwa tidak sama dengan yang KKM dulu ya. KKM dulu kan kalau dia tidak tuntas sekian maka tidak naik kelas. Nah, jadi ini tidak menjadi standar minimum. Seandainya peserta didik tadi tidak mencapai TP-nya. Bagaimana, Bu? Iya Bu, paham. Makasih banyak. Ya, kalau sudah dia tidak tercapai ya kita itu yang perlu kita berikan intervensi, atau kalau pada kenaikan kelas yang harus kita laporkan kepada guru jenjang berikutnya bahwa peserta didik ini untuk TP ini belum tercapai, sehingga nanti guru di kelas 8 ini kan baru kelas 7 ya untuk SMP ya. Guru kelas 7 atau Ibu kalau di SMA kan baru kelas 10 ya yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ketika siswa naik ke kelas 11, maka guru yang mengajar di kelas 11 tahu bahwa peserta didik tadi untuk TP yang ini belum tuntas. Begitu, Bu ya. Oke, makasih banyak, Bu. Iya. Baik Bapak Ibu. Pak Edi? Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya kembali secara langsung dengan narasumber? Saya berikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu. Ya, waktu 5 menit lagi Pak Edi. Ya, waktunya 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Ini di chat ada nih Bu, satu pertanyaan dari Ibu Dewi Wiswanti Bu, tapi tidak berkenan dengan materi kita ini, tapi saya rasa ini ada kaitannya juga dengan penilaian nih Bu. Pertanyaannya bagaimana POM rapot P5-nya Bu? Oh, ya maaf Ibu karena materi yang diminta ini asesmen dan KKTP. Jadi kita tidak membahas masalah P5. Saya tidak siapkan rapor P5-nya. Kalau tadi ada yang minta rapor ya, minta contoh rapor. Apa punya waktu ini mau dilihatkan Pak siapa tadi ya yang Pak Bu Dudi apa Pak Dudi tadi ya yang minta rapor, contoh rapor. Bagaimana Pak Edi? Pak Edi masih punya waktu nih? Ya Bu. Tapi harus dicari dulu karena tadi kita hanya membahas masalah asesmen dan KKTP, jadi saya tidak mempersiapkan sampai ke rapornya. Kalau sampai ke rapor kan harusnya ada pengolahan nilai dulu. Ya, mungkin di lain waktu Bu kita adakan lagi. Khusus untuk rapor mungkin Bu nanti kita webinar yang sesi yang kedua begitu Bu. Iya. Iya.
Baik Bu, masih ada nih satu pertanyaan Bu dari Bapak Agustian, ini seperti mau bertanya Bu. Silakan Bapak Agustian untuk bertanya kepada Ibu narasumber kita. Ya Pak, belum jelas Pak suaranya. Bapak Agustian mendengar suara saya, mikrofonnya belum. Masih Pak, masih belum dengar Pak. Masih belum ada suaranya. Bisa diulang kembali Pak? Atau mungkin ada dari Bapak Ibu peserta webinar yang lain ingin bertanya sambil menunggu Bapak Agustian. Mungkin ada kendala di mikrofonnya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Mohon dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu selagi narasumber kita masih berada bersama kita Bapak Ibu. Bapak Agustian, atau di chat aja Pak, nggak apa-apa Pak, di chat aja kalau mikrofonnya ada kendala. Ini Bu, di kolom chat ada pertanyaan ini Bu, dari Bapak Fatur Rahman. Bertanya Bu, untuk sumatif akhir semester, bisakah Pak memakai asesmen teknik pilihan ganda Bu? Ya baik, Pak siapa tadi? Bapak Pak Fatur Fatur ya? Rahman. Ya, Bapak Pak Fatur. Fatur dari mana Pak Fatur ini ya? Bapak Fatur masih bersama kami Pak. Bisa memperkenalkan diri Pak Fatur dari... Iya. Iya Pak. Pak Fatur bertanya, mana hilang dengan saya nih Pak Edi, tolong bacakan lagi Pak Edi. Pertanyaannya, untuk sumatif akhir semester, apakah bisa memakai asesmen teknik pilihan ganda Bu? Oh iya, untuk teknik asesmennya Pak, itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, berdasarkan pertimbangan kondisi satuan pendidikan, pertimbangan kondisi karakteristik peserta didik, mau menggunakan yang mana, itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Apakah mau tes, apakah mau hanya portofolio, apakah mau tes lisan. Nah, itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Gitu ya Pak Fatur. Baik Pak Fatur, masih bersama kami. Sepertinya. Iya. Semoga beliau masih mendengar ya Bu. Masih bersama kita. Ya, mudah-mudahan Pak Edi ya. Baik Bapak Ibu, sudah menunjukkan pukul 15.30. Saya mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Saya yakin ini Bu, di peserta webinar masih banyak pertanyaan sekali ya Bu. Namun karena terbatasan Pak waktu. Edi, di kolom chat itu ada 2 pertanyaan Pak Edi. Masih nah ini ya, Ibu Dewi, apakah boleh KKTP dibuat oleh satuan pendidikan sendiri Bu? Ya. Ibu, boleh kok langsung dijawab kalau masih. Ya, Ibu Dewi, KKTP dibuat oleh guru yang mengajar. Jadi tidak sama untuk seluruh satuan pendidikan, walaupun satu kota. Ini diserahkan kepada guru yang mengajar mapel tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti lagi ya. Soal tesnya Bu, apakah sama atau harus beda? Tadi soal tes yang mana ya? Tadi Ibu ini tanya apa ya? Oh, untuk tekniknya Bu, itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Ibu barangkali bermusyawarah dengan guru, dengan kepala sekolah, mau menggunakan teknik yang mana? Apakah teknik tes atau non tes seperti portofolio, kinerja dan sebagainya. Begitu ya Bu Siti. Tapi Bu,
Kalau Ya. tekniknya kan memang sudah jelas Bu, terserah. Iya. Pakai ini terserah. Kemudian yang saya pertanyakan soalnya ini, apakah soalnya ini boleh harus sama untuk semua siswa? Misalnya saya mengajar 2 kelas, apakah Iya. soalnya itu harus beda? Karena Iya. berdiferensiasi. Makasih Bu. Iya. Nah, kalau untuk soal antar kelas itu mau sama atau tidak, itu juga sesuai dengan KKTP yang Ibu buat. Sesuai dengan KKTP yang Ibu buat dan sesuaikan juga dengan TP-nya. Kalau memang bisa sama, ya tidak masalah. Gitu ya, Bu? Iya, Bu. Makasih banyak. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, Pak Edi. Bagaimana, Pak Edi? Pak Edi, suara hilang Pak Edi. Oh, ini ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Iya, Pak iya, Edi Bu. ya. Boleh ya ini. Dari Ibu Rahmawati. Rahma, ini dari mana ya? Maaf Bu, berarti satu mapel boleh mempunyai beberapa KKTP sesuai kebutuhan siswa. Ya, KKTP Bu berdasarkan TP Bu. Ya. Jadi satu mapel sampai satu semester barangkali berapa KKTP-nya? Tentu tidak satu, sesuai dengan TP-nya. Karena KKTP kita mau menentukan kriteria ketercapaian TP itu. Begitu ya, Bu? Ibu siapa tadi? Nah, ini sama dengan Bapak Edi Suwito juga ya. Nah, Apakah mana ya? apakah asesmen Wah. kurikulum, Bu? Lewat tadi. Atau saya bacakan, Bu, boleh? Ya, Ibu Ramawati sudah ya. Kemudian Sudah. tadi siapa? Pak Edi Suwito tadi yang di atasnya ini. Iya, Bu. Pak Oh, ini Edi nih ya. Suwito. Ya. Apakah asesmen kurikulum merdeka, apakah semua KKTP sama di setiap sekolah? Nah, ini Pak sudah jelas jawabannya tidak. Jangankan satu sekolah, ya jangankan satu sekolah ya Pak ya, per mapel saja, satu mapel saja per TP bisa berbeda. KKTP-nya tidak sama, sesuai dengan TP. Nah, saya ingatkan ke Bapak Ibu bahwa KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, TP-nya kan tidak sama. Satu semester itu TP-nya ada beberapa. Tentu KKTP-nya juga tidak sama. Untuk kita mengetahui atau menentukan kriteria bahwa siswa sudah tercapai atau belum. Terasa itu Pak Edi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar pada hari ini, diskusi dan tanya jawab mungkin kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif bertanya kepada narasumber baik melalui secara langsung ataupun melalui chat. Saya selaku moderator pada sesi tanya jawab. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita Bapak Sumadi. Kepada Bapak Sumadi dipersilakan. Oke, makasih Pak Edi dan terima kasih banyak kepada Ibu Nelu selaku pengawas, sangat luar biasa materinya. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini mulai paham, Bapak Ibu bahkan sudah paham. Tadi sudah berbagai macam pemaparan yang sangat runtut dan jelas.
dan dilengkapi lagi dengan pertanyaan Bapak Ibu ya. Semoga jawaban-jawaban dari Ibu narasumber bisa menjawab kegalauan Bapak Ibu terkait dengan asesmen formatif, sumatif, dan KKTP Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya terkait dengan webinar kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Neli Werdati sebagai narasumber hebat dan perdana Ibu untuk Kombel SMB Negeri 26 Batam. Semoga bisa menyusul narasumber-narasumber lainnya yang ikut berpartisipasi aktif Bapak Ibu, karena komunitas belajar ini atau Kombel di platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu strategi Bapak Ibu untuk percepatan penerapan IKN di sekolah. Dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Demang Putri, yang memfasilitasi dan mensupport kegiatan ini. Harapannya juga kegiatan-kegiatan ke depannya tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, terutama di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak juga dengan Ketua Kombel yang sudah merencanakan jauh-jauh hari, sampailah pada hari ini kita jumpa bersama Bapak Ibu semua. Nah, sebelum meninggalkan ruangan Bapak Ibu, izinkan untuk mengambil foto Bapak Ibu ya sebagai bukti bahwasanya di Kombel SMP Negeri 26 Batam melakukan kegiatan webinar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Oke Bapak Ibu, jangan lupa senyum ya Bapak Ibu, walaupun sudah sore tapi semangat masih. Oke, atau nanti ada webinar yang kedua Pak Sumadi, bisa diagendakan. Tadi banyak pertanyaan mengenai raport kurikulum Merdeka ini Pak Sum. Oh iya, insya Allah ya Bapak Ibu, ditunggu saja Bapak Ibu di Kombel SMP Negeri 26 ya, di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti materi-materinya yang jelas selalu yang betul-betul kebutuhan Bapak Ibu guru ya untuk di dalam proses belajar mengajar, terutama terkait dengan kurikulum Merdeka, karena ini barang baru Bapak Ibu ya, sama-sama kita belajar, dan kami juga berusaha untuk mendatangkan narasumber seperti Ibu pengawas kami yang memang sudah kompeten terkait dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu kepada Ibu Nelly sebagai narasumber, Ibu Kepala Sekolah yang dari awal sampai akhir tetap menemani kita bersama, dan Ketua Kombel, dan tidak lupa pula terima kasih banyak Bapak Ibu yang terhingga kepada peserta webinar kali ini Bapak Ibu, walaupun sudah pulang sekolah tetapi semangat untuk sama-sama belajar masih berkobar Bapak Ibu ya. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Saya Sumadi sebagai host Bapak Ibu ya, untuk diri mohon maaf kalau dalam penyampaian masih ada yang kurang sana sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam bahagia. Ya. Menutup pamitan. Nah, oh ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, ini ada closing statement dari Ibu pengawas kami ya untuk penguatan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini sebagai penguatan kita bersama. Silakan Ibu, waktu dan tempat. Ya. Silakan. Ya Bapak Ibu, mohon maaf saya barangkali tidak bisa menyebut satu persatu karena di sini tidak bisa dilihat semuanya siapa saja pesertanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu yang pemahamannya belum tentang asesmen dan KTP. Semoga dengan yang saya sampaikan ya sedikit terbuka. Kalau belum bisa banyak terbuka, mohon maaf. Barangkali nanti kita sama-sama banyak belajar lagi. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa untuk asesmen dan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Nah, demikian barangkali apabila ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ternyata belum begitu merasa puas dengan jawabannya, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Kata kuncinya Bapak Ibu dari Ibu pengawas kita, Bapak Ibu, bahwasanya pembelajaran dan asesmen tidak terpisahkan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami di pembelajaran diferensiasi dan asesmen formatif dan sumatifnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tak lupa juga untuk penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kami, ya, Ibu Setmon, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ande Nelly Wardati yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semua pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu yang hadir semuanya, insya Allah ke depannya kami akan kembali mengadakan kegiatan-kegiatan untuk kemajuan pendidikan. Nanti silakan akses Kombel SMP Negeri 26 Batam. Demikian Bapak Ibu, ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas closing statement-nya. Oke Bapak Ibu ya, saya rasa kita cukup ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai bukan terakhir kita berjumpa Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu atau lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, sama-sama kita belajar Bapak Ibu agar kita bisa mengupgrade diri terkait dengan kurikulum Merdeka pada khususnya. Itu aja Bapak Ibu. Ya, saya tutup kembali ya Bapak Ibu karena tadi udah dibuka lagi, sekarang tutup kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Di sini ya Bapak Ibu ya untuk menutup room. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Ya.